Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Ada seorang itu mendapatkan ilmu melalui jenjang pendidikan. Jadi dia mencari ilmu sehingga dapat ilmu. Kemudian ada satu kelompok lagi, dia ilmu itu tidak dia cari, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah mengatakan dalam Al-Quran, fafahamnahu, saya berikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman tidak perlu pergi ke sekolah, hanya jenjang pendidikan, tapi dia paham bagaimana bahasa burung, bagaimana pemerintahan, dia paham bagaimana memanage, sehingga yang dimanage itu bukan manusia saja, tapi jin yang dimanage oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam, wa'allamnahu san'ata labusin, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui pendidikan. Nanti akan kita lihat kok bisa seperti itu. Ya, kenapa bisa seperti itu? Kemudian ada beberapa nabi yang lain seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Kamu buat terus kapal, akan saya ajarkan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara membuat kapal. Nabi Nuh tidak pernah sekolah, tetapi dia tahu bagaimana cara membuat kapal. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika suatu malam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, ketika beliau bangun, apa kata beliau? Ketika saya diajarkan oleh Allah, seakan-akan saya tahu semuanya isi langit dan bumi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana ini? Ini namanya kalau di dalam istilah tasawuf, iktisabul ma'rifah bi ghairi ilmin wa ghairi mu'tadin. Mencari ilmu ma'rifah itu tanpa melalui proses belajar, wa ghairu mu'tadin, dan sesuatu hal yang tidak masuk akal. Ya. Makanya ini dijadikan sebuah media oleh di dalam kajian tasawuf oleh orang-orang sufi. Artinya media yang diberikan oleh Allah itu adalah hati. Jadi hati itu sebagai media untuk diajarkan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Jadi orang-orang pilihan itu akan diberikan hikmah oleh Allah. Hikmah itu di mana dia letaknya hikmah? Apakah di kepala atau di hati? Di hati. Ya. Jadi makanya banyak orang yang tidak dapat hikmah, kenapa? Hatinya kotor. Jadi hikmah itu, makanya orang secerdas apapun orang itu belum tentu dia dapat hikmah. Ada juga orang tidak cerdas tapi hikmahnya luar biasa. Karena hikmah itu di sini, di hati, jadi bukan di sini. Ketika Imam Asy-Syafi'i pada suatu hari melapor kepada gurunya. Jadi nama gurunya Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Pada suatu hari Imam Asy-Syafi'i melapor kepada gurunya, su'a hifdhi, hafalan saya kok sudah buyar ini, kata beliau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian beliau itu, guru saya Waqi', kata Imam Asy-Syafi'i, menyuruh saya untuk meninggalkan maksiat. Ada apa sebenarnya dengan maksiat? Fa innal ilma nur. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah itu tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang maksiat. Makanya ilmu ma'rifah itu, ilmu mukasyafah itu, kalau dalam istilah itu mukasyafah namanya. Artinya dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala
dan diajarkan sesuatu oleh Allah kepada dia. Jadi artinya ilmu mukasyafah itu bukan di kepala tetapi di hati. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi kita pembahasan kita iktisabul ma'rifah la minat ta'allum wa la minat tariqil mu'tad. Jadi mencari ilmu itu bukan dengan cara belajar. Itu bagaimana caranya? Ya. I'lam anna man inkashafa lahu syai'un walau syai'un yasir. Jadi ketahuilah ada orang itu yang dibukakan pintu hati oleh Allah, dibukakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, walau syai'un yasir. Walaupun hal itu sangat simple sekali, kecil sekali. Ya. Apa itu? Bitariqatil ilham. Bagaimana caranya? Dengan cara ilham, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Nabi Musa alaihissalam, dari mana beliau tahu cara buat itu? Bagaimana tahu beliau itu cara menyusui Nabi Musa alaihissalam selama 6 bulan, dimasukkan ke dalam air, ditarik lagi, masukkan lagi, ditarik lagi. Bagaimana caranya? Apakah ibu Nabi Musa belajar cara itu? Tidak. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Diajarkan oleh Allah bagaimana cara menyusui anak. Jadi setelah kamu susui, kamu lepaskan lagi ke sungai, kamu tarik lagi, lepaskan lagi ke sungai. Hal ini tidak terpikirkan oleh Fir'aun, sehingga Fir'aun tidak tahu kalau ada bayi laki-laki yang sudah lahir, padahal sudah 6 bulan dia lahir. Tidak diketahui oleh Fir'aun. Kenapa? Karena tidak ada orang yang menyusui waktu itu. Fir'aun tidak tahu kalau ibu Nabi Musa alaihissalam diberikan ilham oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah, bagaimana cara untuk mengelabui Fir'aun laknatullah. Ya. Wal wuqu' fil qalbi. Jadi ilham itu di mana? Ilham itu di hati. Kan diulai. Ya, makanya media tasawuf ini, jadi tasawuf itu kan kajiannya kan hati. Jadi kajiannya bukan kepala tapi hati. Jadi artinya mereka mengatakan di dalam kajian tasawuf itu membersihkan hati untuk apa? Supaya media hati ini mudah masuk ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya mudah diajarkan sesuatu oleh Allah yang tidak diajarkan kepada orang lain. Makanya Allah katakan yu'til hikmata may yasha. Hikmah itu hanya kepada sebagian orang saja. Hikmah itu bagaimana? Ya. Jadi artinya kita harus tahu dulu hikmah itu apa sebenarnya. Ketika seseorang melihat kecelakaan, ya, kita akan melihat hikmah itu apa. Ketika seorang melihat kecelakaan, kalau seandainya yang keluar dari mulut dia itu sesuatu hal untuk orang yang celaka tadi, ya, bit-bit kalau lu pegah badunggo, hai dengar, bah mati gini, ya. Kalau dia ngomong seperti itu berarti hikmah belum ada sama dia. Tapi kalau dia ngomong begini, oh mah kalau saya celaka seperti dia bagaimana? Jadi artinya hikmah itu segala sesuatu selalu kembali kepada dia. Itu hikmah namanya. Orang tidak bisa mengasah hikmah, ada hikmah sebelum bisa mengasah hatinya. Kenapa? Karena hikmah itu duduknya di hati. Setiap ada orang meninggal dunia, dia tidak pernah melihat orang lain, tapi terus melihat itu menjadi hikmah bagi dia, pelajaran bagi dia. Makanya kalau di dunia ini orang punya hikmah semuanya aman mendumba, aman. Ya. Ketika kecelakaan dia lihat dirinya sendiri. Ketika mupok umanya lun talahnya. Ya. Jadi kena petalah gop kan. Tapi mengasah hikmah ini yang susah. Maka salah satu media adalah pelajaran media tasawuf. Jadi seorang belajar tasawuf, maka tasawuf itu sebenarnya berasal dari kalimat suf. Suf itu apa? Adalah bulu yang putih. Jadi makanya seorang itu dia mengharap bagaimana dia dengan belajar tasawuf hatinya juga putih sebagaimana putihnya bulu itu. Jadi gleh menduma. Hati binanci hati gleh. Menyo hati ka gleh, hati sudah bersih, maka semua bersih. Tangan bersih, mulut bersih, kepala bersih, mata bersih, kaki bersih, semua bersih. Maka diupayakan di situ dengan belajar tasawuf itu semua bersih. Hana kenli kegop, hana upat li gop, hana kalian makti li, hana cok li atas gopnya. Kenapa? Karena tangan sudah bersih. Tapi kalau tangan ini masih mengambil punya orang lain, masih mengelabui orang lain, berarti belum bersih lagi. Kalau belum bersih lagi, berarti hati juga belum bersih lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wal wuqu' fil qalbi. Jadi ilham itu dia datangnya di hati, Pak. Maka supaya ilham itu datang, bersihkan dulu ini, Pak. Ini kalau kita seperti kita punya apa datang kamu, Pak. Artinya apa? Kita bersihkan dulu rumah. Kalau rumah kotor, kalau dia jame utang, nah aku mah tak ehino, Pak. Ya. Atau kita punya sebuah usaha, kita punya hotel dan lain sebagainya. Ketika dilihat oleh pelanggan, rumah cukup kuto hotel, hana jane ada mau. Ya, demikian pula hikmah. Artinya supaya hikmah ini lengket pada jiwa seseorang itu, maka bersihkan dulu hatinya. Ya.
Nanti akan kita lihat bagaimana caranya supaya dapat hikmah itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa juga seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fafahamnahu. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Daud alaihissalam, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum. Allah mengajarkan Nabi Daud bagaimana cara membuat baju besi. Padahal Nabi Daud tidak pernah hajat artikulah STM, hanya aja STM. Tak pernah dia sekolah teknik, tak pernah dia sekolah lasnya tak pernah. Tetapi dia itu bisa membuat baju besi. Saya tundukkan gunung untuk Nabi Daud alaihissalam. Saya tundukkan gunung untuk dia. Ya. Jadi artinya apa? Gara-gara hatinya bersih. Makanya diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mukasyafah itu diberikan oleh Allah. Artinya dibuka tabir-tabir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ada kitab Imam Ghazali itu namanya Al-Mukasyafah, nama beliau, kitab beliau. Segini tebalnya. Jadi mukasyafah itu artinya apa? Membongkar ya. Membongkar. Arti membongkar bagaimana? Jadi seorang itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, mukasyafah itu dibuka oleh Allah. Maksud dibuka apa? Diberikan ilmu yang tidak diketahui oleh orang lain. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Min haitsu la yadri. Jadi ilmu itu, ilham itu akan diberikan oleh Allah kepada seseorang supaya dia dapat hikmah itu min haitsu la yadri. Dia tidak tahu itu, tiba-tiba dia tidak tahu, Pak. Dia tidak belajar, tidak mencari ilmu itu, tapi tiba-tiba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas. Apa doa Rasulullah? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil wat tafsir wal hikmah. 4 doa Rasulullah. Ya Allah, ajarkan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din, di dalam memahami agama ya. Artinya apa? Faqihhu fid din itu identik dengan hati. Ajarkan hatinya untuk bisa memahami agama. Bukan mempelajari agama dengan kepala. Nah, orang yang bernu agama ngulai bagi pelajaran ketikula dia sekolah dengan kepalanya, bukan dengan hatinya. Maka setelah dia belajar dengan kepalanya, dia salat tidak. Dia tahu salat itu wajib. Ya, itu mayang, Pak. Karena apa? Ilmunya di kepala bukan di hati, Pak. Dia tidak bayar zakat, dia tahu zakat itu wajib. Dia tidak mau melakukan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, padahal dia tahu itu wajib. Ini wajib, ini haram, tapi tidak dia lakukan. Kenapa? Ilmu itu dicari dengan kepalanya bukan dengan hatinya. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini dia sudah mencapai apa? Darajatul ma'rifah. Ya, ini sudah mencapai ma'rifah ya, Pak. Maka inti daripada sebenarnya tasawuf itu kan membersihkan hati, Pak. Jadi membersihkan hati terakhirnya untuk apa? Supaya kita dapat hikmah. Dapat hikmah itu apa? Diberikan ilmu oleh Allah. Seperti Ibnu Abbas tadi, Allahumma faqihhu fid din. Yang pertama, berikanlah kelapangan hati dia. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkan takwil kepada dia. Takwil itu apa? Takwil itu ketika dia sudah pikiran dia sudah mentok, maka dia mempunyai solusi lain, Pak. Itu takwil namanya. Maka orang yang diberikan takwil hana stres ya, Pak. Hana stres. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak diberikan takwil, ini jalan satu-satunya, ini hana la ikakilah ka stres ya, Pak. Tapi orang diberikan takwil oleh Allah, ketika ini tidak berhasil dia akan coba jalan lain, Pak. Solusi namanya, Pak. Dia akan mencari solusi yang lain. Makanya inilah Rasulullah berdoa kepada Ibnu Abbas supaya diberikan Allahumma faqihhu fid din, hatinya itu untuk mempelajari agama. Kemudian wa 'allimhu ta'wil, ajarkan takwil kepada dia. Wa 'allimhu tafsir, ajarkan tafsir kepada dia. Wal hikmah, dan ajarkan hikmah kepada dia. Artinya hikmah ini Quran benar dalam hati, solusi benar dalam hati, ilmu agama benar dalam hati ini, Pak. Kemudian yang terakhir tadi apa? Ada hikmah juga di dalam hatinya. Wa amma syawahid, ya, kita lihat sekarang beberapa fenomena-fenomena yang terjadi, Pak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini buktinya kalau seandainya ilmu mukasyafah itu ada. Jadi Allah sendiri yang mengatakan ilmu mukasyafah itu ada. Ilmu hati itu ada. Makanya di dalam beberapa tafsir termasuk tafsir As-Sa'di, ketika beliau mengomentari Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir kok bisa tahu semuanya, ya, Pak? Nabi Khidir kok bisa tahu semuanya? Nabi Khidir kok bisa paham ketika dia membunuh seorang laki-laki, dia tahu kalau nanti laki-laki ini akan berbuat dosa sama orang tuanya. Kenapa dia tahu? Dia lobangi kapal, dilobangi perahu, dia tahu nanti ada raja zalim yang akan mengambil ini. Kenapa dia tahu? Di dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan ini adalah ilmu ma'rifah namanya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemungkinan yang kedua, ini namanya ilmu laduni namanya. Ya, ilmu laduni. Kemudian kemungkinan yang ketiga ilmu mukasyafah.
Arti mukasyafah apa? Karena dia hatinya sudah bersih, maka diberikan mukasyafah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan begini, ittaqu farasatal mu'min. Kalian hati-hati dengan firasat orang mukmin. Ya. Firasat orang mukmin. Karena orang mukmin itu yanzuru binurillah, dia melihat itu dengan cahaya Allah. Dengan cahaya Allah bagaimana? Dia sudah diberitahukan oleh Allah. Ini mukasyafah namanya. Sebagaimana Nabi Khidir alaihissalam. Ya. Dina tidak orang mukmin begah, sang menurut firasat lun hana mangat hang. Ya, begah orang mukmin ya, Pak. Tapi baik dukun begah ya, Pak. Ya dukun kan hana betul ya, Pak. Ya, begah orang pintar kan hana betul ya, Pak. Tapi firasat mukmin, Pak. Itu firasat orang mukmin, kata Rasulullah, hati-hati dengan firasat orang mukmin. Karena mereka itu melihat sesuatu dengan nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nanti sahabat lu Rasulullah lagi hana mengati lu Rasulullah. Pakan munyut aja gede lagi hana mengati. Ini berarti sudah dibuka mukasyafah sama dia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Surah Al-Ankabut ayat 69. Jadi orang yang terus bermujahadah. Mujahadah yang dimaksudkan di sini, dia terus membersihkan hatinya. Ya berdoa pada Allah, ya Allah ni pegli hati lu. Maka salah satu doa Rasulullah ketika salat tahajud itu apa doa Rasulullah? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kecenderungan hatiku ini untuk terus takwa kepadamu ya Allah. Wa zakkiha, bersihkanlah hatiku ya Allah. Anta khairu man zakkaha, engkaulah yang bisa membersihkan hatiku ya Allah. Anta waliyuha, engkau adalah walinya ya Allah. Wa maulaha, dan engkau adalah tuannya ya Allah. Ya. Jadi apapun keinginan apa Allah itu bisa merubah-rubah hati ya, mukallibal qulub. Maka Rasulullah ketika sujud itu membaca doa ini, Pak. Allahumma ati nafsi taqwaha. Nya tapi baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Artinya orang yang bermujahadah. Mujahadah untuk peglih rolun hanale pupuk lagi nyawa hanale pupuk lagi nyawa. Nya mujahadah namanya. Karena ibadah itu membutuhkan kepada pengorbanan. Kita itu untuk tidak ghibah sama orang lain membutuhkan pengorbanan. Kita untuk tidak dengki sama orang lain membutuhkan pengorbanan. Menyorong dengki hana apa harap mukasyafah kerja oleh Allah, hana apa harap memang. Urang dengki ke gob. Ya. Makanya dengki ke gob itu dari mana kita tahu? Makanya hatinya nyuka medaduk, berarti bermasalah hati dia. Ya, bermasalah hati. Makanya hati itu kalau sudah lihat orang kita medaduk, berarti kadengki ke gob memang. Kemudian kalau kita berbuat maksiat, medaduk dalam hati, Pak. Yang berarti bermasalah. Ya, jadi artinya apa? Kalau orang berbuat maksiat, kemudian orang yang dengki sama orang lain, orang yang ada penyakit hati, itu tidak mungkin akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mukasyafah itu tidak mungkin, ma'rifah itu tidak mungkin diajarkan oleh Allah. Bagaimana caranya? Itulah bersihkan hati dulu. Bersihkan hati, begli hati. Ini namanya walladzina jahadu fina. Orang yang bermujahadah. Makanya ibadah itu membutuhkan pengorbanan. Bersedekah membutuhkan pengorbanan. Salat berjamaah membutuhkan pengorbanan. Ibadah tengah malam membutuhkan pengorbanan. Kemudian kita ketika sedang berjualan, mendengar azan, kita pergi berjamaah membutuhkan pengorbanan. Artinya apa? Kita meninggalkan dagangan kita untuk bisa pergi berjamaah. Demikian pula membersihkan hati itu membutuhkan pengorbanan. Ya. Tapi kalau orang tahu pengorbanan itu sesuai dengan dia tahu nanti dia mengorbankan ini tidak ngomong orang lain. Itu semua kembali kepada dia. Dari dulu dia sudah ingin membersihkan hatinya. Ya, kalau dia tahu hikmah di balik membersihkan hatinya, dari dulu dia sudah ingin membersihkan hatinya. Kenapa? Hikmahnya kembali kepada dia semuanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah, dia bersihkan hatinya, peglih drawanya. Salah satu membersihkan hati apa? Bayar zakat itu membersihkan hati. Maka dikatakan sebagai zakat ya, zakat. Makanya zakat fitrah itu zakat fitrah. Zakat itu bersihkan hati, fitrah juga bersih, Pak. Zakatul fitri ya, membersihkan hati. Pak. Zakat membersihkan hati. Kemudian kita berzikir juga membersihkan hati. Kita baca Quran membersihkan hati, tatmayang membersihkan hati, ya, infak juga membersihkan hati. Artinya orang yang berusaha untuk membersihkan hatinya, lanahdiyannahum subulana. Akan aku berikan petunjuk kepada dia. Ya, nih, Pak. Lanahdiyannahum subulana. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada namanya syari'. Syari' itu jalan raya. Sehingga kalimat syari' dijadikan sebagai syariat ya. Syariat itu apa?
kita harus punya syariat. Syariat itu apa maksudnya? SOP ya, maknya standar. Jadi standar, jalan, punya jalan. Kalau nak punya jalan, tak bisa jalan kita. Makanya manusia ini harus punya syariat. Apa itu harus punya jalan? Makanya syariat itu berasal dari asyari, jalan luas. Kemudian nanti di dalam Al-Quran juga itu ada kalimat sirat. Sirat itu ulama tafsir mereka sepakat kalau sirat itu selalu digunakan kepada makna majas, bukan makna sebenarnya. Sirat itu maknanya apa? Artinya berikanlah kami keteguhan iman ya Allah. Berikanlah kami itu konsisten dalam beribadah. Berikanlah kami itu iman yang benar. Itulah sirat. Ya. Jadi artinya tidak pernah diinginkan untuk jalan, tidak pernah. Tetapi selalu makna majas. Kemudian satu lagi, sabil. Sabil itu apa? Jalan yang berkelok-kelok. Jalan yang berkelok-kelok adalah sebuah majas juga. Tetapi di Al-Quran itu disebutkan juga majas, disebutkan juga kalimat sebenarnya. Artinya apa? Begitu susah kita hidup di dunianya. Cukup tutah ni Pak. Nah baca-baca kamatalah, baca-baca namatalah, baca-baca namatalah. Sehingga Ibnu Ashur dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Mazalan nasu fil masyaqqah hatta yamutun. Manusia selalu dalam problem. Kapan tidak ada problem lagi? Ketika dia mati. Nya menyamati hanale problem. Makanya menyamah hana problem mati je baga-baga. Hanale problem apa problem? Problem hanale tapi hanale. Tapi bagi orang yang hana ibadah hana temaya makin menambah problem kan. Ya nampak. Makaji ke berdoa, ya Allah, nabi mati lu baga-baga hucu ya Allah. Orang yang hana temaya makin le problem kan. Tapi orang yang patuh dan taat pada Allah, problem ini artinya problem dunia tidak ada lagi. Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Maka malaikat mengatakan sekarang waktunya istirahat. Tidak ada ibadah lagi. Problem sudah enggak ada apa-apa lagi. Kewajiban tak ada lagi. Kewajiban kamu untuk ibadah, untuk salat tak ada lagi. Kewajiban menyuruh orang lain amar ma'ruf nahi munkar tak ada lagi. Maka kan susah ni, Pak. Makanya kalau seorang itu yang berusaha untuk membersihkan hatinya, maka akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aci coba han batin. Apa yang kita ketahui saja, apa yang kita depu ni. Oh tak amalkan you, tak amalkan aja. Untuk apa? Untuk pegeli hati. Ya. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepada kita. Maka ada dalam sebuah hadis kursi, kalau seorang itu dia dekat denganku, ya, dekat denganku satu hasta, maka saya akan lebih dekat dengan dia satu jengkal. Kalau ada seorang ingin dekat denganku sambil berjalan, dia bertobat, ya Allah lun ya pegli hati lu hana lun jihli go hana lun kueh ke kau, maka saya akan lebih dekat lagi kepada dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah saya akan mengingatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Allah katakan wa innallaha lama'al muhsinin. Allah akan selalu bersama orang-orang yang selalu membersihkan hatinya. Ya, pegeli hati. Fa kullu hikmatin tadhharu fil qalbi. Semua hikmah itu akan masuk ke dalam hati dengan syarat apa? Ya, nampak. Dengan syarat. Maka kita yang duk tanya-tanya kan, pakan hana hidup dalam hati tabenyo, pakan hati ku gegap tabe. Kenapa dengki selalu sama orang lain? Ya, nampak. Jadi makanya ada syaratnya. Syaratnya apa? Al-muwadzabah fil ibadah. Coba kita konsisten dalam beribadah. InsyaAllah hikmah itu akan masuk dalam hati. Nyo berjamaah, jamaah dalam hati bulu beh na jali. Ya, mbak, kamu mang ya Allah ijali. Gaknya berbuat baik baca Al-Quran, kasi bulu baca Al-Quran. Setelah itu apa? Allah ida baca ali. Urun leh hana baca Al-Quran bahkan makmu jilu hana makmu dah bukan, mbak. Rezeki lagi tapi dah bukan. Dia tidak tahu kalau nikmat itu bukan ini saja. Ketenangan jiwa itu rezeki yang paling tinggi itu. Ya, dia tidak tahu. Ini seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Baydawi dalam tafsir beliau. Adna nikmatin, nikmat yang paling rendah itu, kata beliau, nikmatu hayati dunia. Kehidupan dunia itulah nikmat paling rendah. Artinya kita dapat fasilitas ini, dapat itu, banyak kita dapat. Itu nikmat paling rendah. Kenapa paling rendah? Karena nikmat itu ada batas waktunya. Setelah kita meninggal dunia, putuh nikmat, hanale nikmat, empat nikmat dalam hanale nikmat. Maka kalau kita umur 60 tahun, meninggal dunia 60 tahun, berarti kita nikmat cuma 60 tahun saja. 60 tahun saja nikmat, diberikan fasilitas ini, fasilitas itu oleh Allah. Kalau umur 70, berarti 70 tahun saja diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, fasilitas itu. Maka Imam Al-Baydawi mengatakan, wa a'la nikmatin ridwanullah. Nikmat yang paling tinggi itu adalah dapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nyan menyumeteme ridha Allah, nyan abih menumpang. Abih menuju oleh Allah Subhanahu wa taala.
Artinya apa? Kalau sudah dapat ridha Allah, itu nikmat dunia dapat. Nikmat ketika kita mau meninggal dunia dapat. Maka seorang senang sekali ketika dia mau meninggal dunia, Pak. Cukup senangnya. Hana tutahnya. Ya. Nikmat di alam barzah dia dapatkan. Nikmat di padang mahsyar dia dapatkan. Apalagi yang terakhir nanti, nikmat ketika dimasukkan ke dalam surga. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka harus bagaimana supaya hikmah itu masuk ke dalam hati? Bil muwadhabah alal ibadah. Maka kalau sudah seperti itu, min ghairi ta'allum fahuwa bi tariqati al-kasfi wal ilham. Seorang tanpa belajar lagi, maka dia akan diajarkan hikmah-hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nyo dah kalian dek na urung-urung awal jaman banyo tikulatan taputan. Tapi bahkan agaknya luar biasa agaknya. Dia sekolah tidak apa-apa tidak. Ya, jenjang pendidikan pun tidak. Ini nanti ada juga ya, ada juga seperti Imam Asy-Syafi'i. Beliau kan terus mencari ilmu, Jadi ilmu yang beliau cari itu kan dua-dua. Ada ilmu mukasyafah, ilmu untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ada juga ilmunya untuk midah, Pak. Ya, jadi dua-dua ini dicari oleh Imam Asy-Syafi'i. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Jadi artinya apa? Imam Syafi'i juga punya jenjang, dia cari ilmu. Imam Al-Bukhari begitu juga. Demi mencari satu hadis, keabsahan satu hadis, beliau keluar sampai berbulan-bulan dia cari. Apakah hadis ini sahih atau tidak sahih? Sampai berbulan-bulan beliau cari. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Waqala, ya ini yang apa namanya? Anjuran Rasulullah SAW supaya dapat kita itu ilmu mukasyafah. Supaya kita dapat hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, itulah syaratnya yang pertama tadi, kita al-muwadhabah fil ibadah. Coba continue dalam beribadah. Ketika berzikir terus sampai mati berzikir. Untuk baik tibulun berzikir, apa nak berzikir yang kapal duara. Dalam tibulun dia temayang sunat lengkap temayang sunat. Atau paling enggak kita salat sunat ba'diyah sajalah. Qabliyah ai dah pebut dah. Alah jahitan lego. Nyuka temayang insyaallah. Kakak beliah lah, kakak ba'diyah lah, kakak ba'diyah mentong. Umah ba'diyah ikut tu, baik ba'diyahnya je cik, qabliyah tubuh mentong. Paling enggak ada salat sunat yang dia lakukan, tetapi dengan al-muwadhabah. Muwadhabah itu apa? Continue dilakukan. Atau baca Al-Quran, continue terus dia lakukan walaupun satu hari cuma satu ayat saja. Alif Lam Mim, sadaqallahul azim. Tu kudu Quran. Tengok ayat kedua, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sadaqallahul azim. Kudu. Kemudian besok buka lagi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, sadaqallahul azim. Kudunya. Berarti dia dalam satu tahun itu bisa 365 ayat. Dalam tidurnya, Pak. Kemudian selama 2 tahun, kamu tambah belum 700 ayat. Makanya continue dia lakukan terus selama dia hidup. Continue itu bisa menjadi modal dia untuk dapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nyo masalahnya apa? Kita banyak ibadah ibadah. Tapi setelah itu bosan kita. Nyo selama yo main tahajud habis itu Allah haili tahajud hama mentong rezeki lagi tetap lebih dah bukan. Ya wala ini temayang tahajud dah. Jangankan tahajudmu temayang fardu tadi bah. Nikmat rezeki kok jairunya hana temayang li bah. Artinya muwadhabah sudah tidak ada lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, man amila, ni Rasulullah bersabda ni, sabda Rasulullah, ini yang syarat yang kedua supaya dapat ilmu mukasyafah. Man amila bima alima, barang siapa yang beramal terhadap sesuatu hal yang sudah dia ketahui. Ya. Jadi dia beramal terhadap apa yang dia ketahui. Contoh bagaimana? Ada hal-hal yang simple sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa simple dalam hadis Rasulullah? Kalau makan nasi pakai tangan kanan, kan simple ya Pak ya. Ya, jangan pakai tangan kiri. Minum sambil duduk pakai tangan kanan, simple sekali Pak. Rupanya setelah dilihat-lihat, ada apa sebenarnya? Rupanya iblis itu, syaitan itu senang dengan tangan kiri, Pak. Senang dengan kiri, semua kiri dia lakukan. Maka Rasulullah SAW menginginkan apa? Hidup kita jangan seperti pola hidup iblis. Pola hidup iblis dari yang paling kecil apa? Jangan sama seperti dia. Ya, bet sama ngaji. Pulang mudahnya bet tak ikut orang kafir lah, Pak. Ya, penajian. Ya, pegat pakipan gayanya, gaya pakaian, gaya hidup lagi orang kafir, Pak. Maka Rasulullah mengatakan, man tasyabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum itu juga. Ya, itu kan simple, Pak. Minumlah dengan tangan kanan, itu simple. Minumlah dengan membaca bismillah, itu simple. Ya. Tetapi barang siapa yang berbuat terhadap ilmu yang sudah diketahui, ya, nanti akan diinikan oleh Rasulullah apa? Ada satu lagi, Pak. Ya. Rasulullah mengatakan,
pakailah sendalmu itu dengan kaki kanan dulu. Setelah itu baru dengan kaki kiri. Ya. Kan simpelnya, Pak. Hal yang simpel, Pak. Tetapi ada hikmah-hikmah di belakang itu. Ketika engkau melepaskan sendalmu, lepaskanlah dengan kaki kiri dulu, kata Rasulullah. Baru kaki kanan. Sudah, ini sudah dua. Yang ketiga, jangan pakai sendal sebelah tepu. Ya, Pak. Katanya opat ada tepu datuk je sebelah tepu. Alah thaw yang kalian, Pak. Rupanya ada hikmah-hikmah di belakang itu. Rasulullah mengatakan jangan pakai sendal sebelah tepu. Apalagi sebelah mendong, ya, Pak. Ijam mesti sebelah mendong, Pak. Datanya bakal nunggu sebelah dia daripada hana aja lebih gaya sebelah mendong, ya, Pak. Daripada hana datuk telok lebih gaya sebelah mendong. Tapi itu bermasalah juga. Maka Rasulullah mengatakan jangan pakai sendal sebelah. Apalagi sebelah tepu, ya, Pak. Itu kan hal simpel, Pak. Ya, hal simpel, Pak. Tetapi di balik hal simpel itu ada beberapa pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu saja, banyak yang diberikan pelajaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu jangan begini, jangan begini, jangan begini. Menurut kita, oh masih simpel lah kau. Ketika masuk WC bacalah doa, kata Rasulullah. Samillah. Mau makan samillah, kata Rasulullah. Itu hal simpel. Rupanya ketika kita makan nasi atau minum air, baca bismillahirrahmanirrahim. Jatah setan itu dia nak mau ngambil jatah manusia. Karena dia sudah berjanji dengan Allah. Dan Allah sudah berjanji juga dengan dia. Setan bertanya kepada Allah. Apa kata setan? Ya Allah, tidak adil, ya Allah. Kenapa Nabi Adam kau berikan fasilitas kepada dia? Engkau katakan kepada Adam, fiha tahyauna wa fiha tamutun. Kamu hidup di bumi. Ada fasilitas yang ada di bumi. Kamu tanam ini, tumbuh ini. Semua kau berikan kepada dia. Bengeh, Pak. Lagi anu mi kita nyo bengeh kita nyo kan. Ibegah hanade, bang hijau nyo lon hana hijau. Iblis mengatakan demikian pula. Don hanade oleh Allah. Engkau berikan kepada Nabi Adam tempat tinggal, berikan fasilitas, berikan. Ada enggak di Al-Quran engkau berikan kepadaku? Tidak ada, ya Allah. Kali Iblis. Apa kata Allah? Wahai Iblis, engkau makhlukku juga, adil aku berikan kepadamu. Apa kata Allah? Tempatmu itu, di tempat keramaian itu tempatmu, kata Allah. Lagi pekan, ya. Maka baik-baik dah menjak pekan, Pak. Kamu lawak-lawak ngenjin namanya. Jadi menyojak pekan jak tiap mendong, ya. Jak tiap mendong. Artinya apa? Rasulullah bukan tidak pernah pergi ke pasar. Rasulullah mengatakan, saya manusia biasa, saya pergi ke pasar juga. Tetapi pergi ke pasarnya Rasulullah, setelah pergi dia langsung pulang. Katanya lelai pekan. Ya. Maka ketika kami awak indang katanya, katuang indang, Pak indang ketinggai dia lelai ngengang geroi, Pak. Jadi tempat kamu itu tempat keramaian. Tempat kamu itu di tempat yang kotor. Di tempat kamu itu di toilet ke toilet, Pak. Itu tempat kamu itu. Maka betrip-trip dalam toilet, Pak. Ya. Setelah sudah keluar, Pak. Betrip-trip dahinan, ya, Pak. Kemudian ini yang pertama, tempat tinggal kamu sudah jelas, kata Allah. Kemudian yang kedua, makanan kamu sudah jelas juga. Minuman kamu sudah jelas, makanan kamu sudah jelas. Mana makanan saya, ya Allah? Apa kata Allah? Makanan kamu, minuman kamu adalah makanan orang yang tidak membaca bismillah ketika makan sesuatu dan minum sesuatu. Itu jatah kamu itu. Oh, padat, kata Allah. Enak sekali. Yang cari makan mereka, yang makan saya, ya, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, samillah. Bacalah bismillahirrahmanirrahim. Syaitan takut sekali, Pak. Setiap kita masuk ke dalam ruang bismillah, mengunci pintu bismillah, maka syaitan takut sekali dengan bacaan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa nama Allah. Karena ba itu maknanya apa? Ada dua makna, Pak. Yang pertama lil ilsak. Ilsak itu apa? Ketika kita mengucapkan bismillah, Allah akan terus menjaga kita, Pak. Satu. Yang kedua, ba itu maknanya lil barakah. Bismillah. Saya berangkat ke kantor supaya berkah di kantor, ya Allah. Saya minum air supaya berkah minuman ini, ya Allah. Saya makan nasi supaya berkah, ya Allah. Maka syaitan takut sekali setiap air yang dibacakan bismillahirrahmanirrahim, dia tidak akan minum jatah orang itu, Pak. Naijib. Nanti kalau ada yang tanya begini, gimana ijibnya? Puji ijib ini, apakah dia bisa makan makanan kita? Dijawab di dalam minumnya. Boleh minum di sana, yang minum dua-duanya. Riwayat ini dua-duanya. Yang hendak berempok lah, riwayat kalau berempok dia lembah dia kain-kain dia. Hanya riwayat yang dia Allah dia berempok. Atau riwayat Allah dia berempok. Dia urus tata roh. Jadi berempok. Jadi artinya apa? Ketika dia tahu dia mengamalkan, maka dia itu akan diberikan ilmu oleh Allah. Mana yang apa yang tidak dia ketahui? Maksud apa yang tidak diketahui, Pak? Ilmu yang tidak diperoleh di jenjang pendidikan dia, maka akan diberikan hikmah kepada dia. Ilmu dahsyat diberikan ilmu ini. Ya, ilmunya dia hafal dia dapat. Apa yang dia ini kakak tahu hafalan. Akhirnya Pak Nabi dia baca. Ketika dia melihat, boleh kan anak tinggal di
Al-Quran itu dengan ilmu akalnya dia kaji, bukan dengan ilmunya. Maka banyak mereka itu tidak yakin dan tidak percaya tidak masuk Islam. Mereka yakin dengan Al-Quran itu. Yakin apanya? Ilmu yang ada dalam Al-Quran itu mereka yakini. Fir'aun tenggelam di laut ada dalam Al-Quran, mereka yakin itu. Ya. Kemudian anginnya Nabi ketika Nabi Nuh alaihissalam dihancurkan oleh Allah, mereka yakin dasarnya angin. Kemudian kaum Tsamud dihancurkan oleh Allah, mereka yakin kedahsyatan itu. Tetapi mereka itu karena mengkaji dengan ini, maka tidak pernah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata ini dalam buka pertanyaan. Ya. Ini pun belum habis nanti kita lanjutkan lagi pertemuan selanjutnya. Ini mungkin ada yang ingin ditanyakan belum ya? Kampung. Dalam wudhu bacaan ayat kecil Ya. Itu ada penamaan Sayyidina. Itu yang maksud Sayyidina Muhammad Sayyidina Ibrahim. Ya. Ya. Mungkin Sayyidina Waalaikumsalam. Sebenarnya begini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah memang mengajarkan jangan baca Sayyidina Ali, Rasulullah hanya beliau. Tapi kalau kita ingin puji tidak ada masalah. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya nama masalah. Tapi Rasulullah menyuruh apa? Artinya Rasulullah jangan puji-puji dia puji Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Jadi Sayyidina itu kan ibarat penghulu kamu, ya. Penghulu kamu, tuan kamu, yang mengarahkan kamu, mursyid kamu, ya Sayyidina. Artinya tidak salah kalau kita tambah itu Sayyidina. Jadi yang bermasalah karena ada yang membaca Allahumma salli ala Muhammad, ada yang baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang bermasalah ada yang baca hukumnya. Jadi kan, bertengah ada baca hukum, ada baca hukum ini tidak apakah ada baca hukumnya bermasalah. Tapi kalau dia baca Allahumma salli ala Muhammad, ada hukum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada hukum. Jadi memang Rasulullah menunjukkan apa? Artinya Rasulullah tidak mau dipuji. Ya. Dia baca Sayyidina. Maka sebagian baca Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Dia baca Sayyidina Ibrahim. Ya. Jadi ada hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semayangnya sempurna anggota tersebut. Banyak biasa aja dia mungkin urungkan dua-dua sakitnya ke kaki kuning kan enak sempurna kan. Di dalam fikih itu kaki kan 5. Kena satu saja, ya, kalaupun kesalahan dan kenalnya sudahnya. Tapi dalam hukum apa hikmah di balik itu hukum? Apakah sujud seseorang itu harus dikatakan sujud seperti itu? Ya, kemungkinan begitu. Dikatakan sujud seperti itu. Maka ketika seorang sujud dengan anggota tubuhnya, maka hukum itu akan muncul dalam tubuhnya. Nanti kadang turun yang dia kepada raja, didorong dia kepada raja. Maka dia sujudnya sampai begitu. Tapi kalau kakinya begini terkesan lagi, ya, dalam jiwanya beliau bukan. Tapi kalau begini, ya, itu menunjukkan kepada khusyuk dia dan takut dia al-khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya pun tak semuanya, ada paling enggak umat memiliki udahnya. Oh kalau pakai kaki wajar, ya kan kalain, ya kan hukum ya kalain. Kalau sakit kaki ada masalah. Artinya apa? Salat itu saja. Nggak sanggup berdiri maka bisa duduk. Nggak sanggup duduk maka berbaring. Nggak sanggup berbaring juga gimana caranya main berbaring maka lama deh. Apa kau cik? Ini kimu. Di kimu di maya. Apa dia? Di kimu. Artinya walaupun keadaan bagaimanapun kita harus salat. Nggak sanggup salat disalahkan. Ya itu maya. Oh, hati kalau kanan kaki yang itu, ada makanan ya. Ini kan beda, ini main darurat ya. Artinya sudah darurat, ya seorang itu darurat. Demikian. Tidak masalah. Oh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya.
Ya. Kanan ini ridho, sabar, syukur, ikhlas. Ya. Sebelah kiri lapar, bukan bagi. Ya. Kalau di depan ini untuk mencari, Ya. cari yang belum tahu. Ya. Kalau tak belakang ini untuk menyimpan. Ya. Jadi kembali yang sudah bilang tadi, kalau kita memahami dengan otak, Ya. tidak dengan hati, maka ilmu itu tidak dapat. Ya. Jadi ada kita baca di kitab yang Musyahadah, Ya. apabila seseorang memperbaiki inderanya, Ya. otaknya, matanya, telinganya, hidungnya, inderanya, Ya. maka Allah memperbaiki hatinya. Ya. Jadi kesimpulan dua ilmu ini kita adopsi, Ya. maka hati ini kita tidak mampu membersihkan. Ya. Yang membersihkan hati ini Allah, tapi kita diberi kemampuan membersihkan, menindahkan indera. Ya. Ya, apabila hati kita ini sudah indera kita sudah bersih, Allah membersihkan hati kita, maka alam-alam lau mampu jadi kita terbuka. Ya. Sinar nur Ya. yang bersih. Nah, jadi yang saya tanyakan Ustaz, ini ada dari jahadah, Ya. riadah, muraqabah. Iya. Ya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan begini, saya sudah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi saya berikan dua kecenderungan kata Allah untuk berbuat jahat, untuk berbuat baik. Maka beruntunglah orang-orang manzakkaha. Ha itu kembali kepada hati. Beruntunglah orang-orang yang bisa membersihkan hatinya. Membersihkan hati bagaimana? Dengan tindakan yang dilakukan itu dia dekat dengan Allah, bertasbih dan lain sebagainya, maka Allah akan membersihkan hatinya. Nah, jadi ini sebuah kalimat apa? Majas. Kalimat majas apa? Seperti seorang saya masak nasi, proses itu. Saya masak beras kemudian akan jadi nasi. Saya membersihkan hati. Hati membersihkan hati apa? Saya melakukan ini, melakukan itu, melakukan apa? Tidak punya itu kok, tidak dengki itu kok. Ya. Karena tidak dengki orang baik, maka Allah membersihkan hati kita. Ya. Jadi artinya apa? Memang di dalam doa Nabi tadi, Allah ma'ati nafsi taqwa. Ya Allah berikanlah jiwaku ini ketakwaan. Kenapa ketakwaan? Anta wazakiha, bersihkanlah hatiku ya Allah. Ya. Anta khairu man zakkaha. Engkau lah yang bisa membersihkan hati. Bagaimana caranya? Kalau kita tidak berusaha maka tidak bisa. Cara membersihkan hati salah satu seperti ini nanti. Muadzabah. Muadzabah itu Pak kontinu dalam beribadah. Dengan kontinu beribadah maka Allah bagi makan, beri, dimasukkan nikmat lagi. Ya. Sudah satu. Kemudian yang kedua, kata-kata di dalam Al-Quran itu berakal. Itu semuanya merujuk kepada hati. Di Al-Quran. Tetapi ketika itu Allah berbicara tentang otak, afalan ta'qilun, itu selalu kepada makna negatif. Ya, negatif artinya apa? Kamu punya otak tapi tidak bisa tahu saya. Kamu tidak punya otak tapi kamu punya otak ini tapi kamu tidak bersyukur kepada saya. Kamu punya ini tapi kamu tidak pandai bersyukuri nikmatku, tidak pandai, tidak mudah, tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an itu kebanyakan itu qulubun la ya'qilun, ada hati juga yang tidak berakal. Ya, bagaimana hati yang berakal? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ini yaqulun, satu kalimat lagi menggunakan ya'qilun. Jadi makanya hati ini berakal juga, bukan tidak berakal. Maka yang dimaksudkan akal hati di sini bukan akal ini tidak, tapi akal ini. Ya, qalbi. Jadi makanya ini namanya kecerdasan apa? Kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual. Di dalam kajian Imam Al-Ghazali, seorang itu apabila ingin tangannya baik, semuanya baik. Kenapa? Karena Allah mengatakan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kenapa hati ini jelek? Kenapa jahat? Karena dia menerima informasi dari telinga dan mata. Kalau telinga dan mata tidak ada lagi, maka hati ini bebas dari nasihat Allah, bebas. Maka kalau seandainya orang kita punya anak dilahirkan tuli, tidak mendengar apa-apa dan buta, maka dia akan diangkat itu oleh Allah, tidak diasah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Informasi tidak dia dapat. Kenapa seorang jahat? Karena informasi yang diterima dari telinganya, informasi yang diterima dari matanya. Dan kalian dilaporkan dia, wahai hati di bulan dekat harta lewat kalian di korupsi itu. Ketika dia mau korupsi itu, dia menyuruh kepada tangannya untuk korupsi. Akhirnya tangannya korupsi. Ya. Maka kenapa tiga ini andilnya sangat besar dalam berbuat maksiat? Telinga, mata, dan hati. Ya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau seandainya idza sakana al-qalbu, kalau hati sudah tenang, sakana al-jawarih, semua anggota tubuh juga tenang. Ya. Makanya menyebutnya dah sembahyang ku pas sembahyang ku ketenangan jiwa.
Ketika jiwa sudah tenang, hati tenang, semua tenang, mata tenang, tidur pun enak, semua enak, tenang, semua enak. Ya. Jadi artinya kalau orang yang susah tidur, dia masih membuat maksiat, masih artinya apa? Hatinya belum tenang. Bagaimana caranya? Tenangkan hatimu. Ya, tenangkan hatimu. Bagaimana cara menenangkan hati? Tidak ada cara lain. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Untuk menenangkan hati itu tidak ada cara lain. Berzikir kepada Allah. Bagaimana berzikir? Salat itu salah satu zikirnya. Baca wudu atau main guna 2 rakaat. Baca wudu dan baca Al-Quran. Atau tidak ini bersedekah. Karena Rasulullah pernah mengatakan begini, kalau jiwa kamu muda, kamu sedang bermasalah, bersedekahlah kamu untuk orang lain, maka jiwamu akan tenang kembali. Ini filosofinya apa ini? Jadi makanya lakukan dulu apa yang dikatakan Rasulullah, dia akan nampak sendiri bagi jiwa kita. Akan dengar, rupanya nyawa yang dibeli Rasul, rupanya nyawa. Ketika kita banyak bersedekah, rupanya jiwa kita makin tenang. Ya. Ketika kita bersedekah, artinya apa? Doa kita selama ini kok dikabulkan oleh Allah. Rupanya bukan doa kita dikabulkan, doa orang-orang yang kita sedekahkan tadi. Berdoa sama Allah, ya Allah, dipermudah kami punya, ya Allah, dipermudah ya Allah. Kita bersedekah sampai berapa orang bersedekah? Orang yang berdoa dipermudah. Yang mudahlah urusannya. Padahal kita tidak pernah berdoa kepada Allah, atau kita ada berdoa tapi doa kita tidak dijawab. Jadi makanya kalau disebutkan dalam Al-Quran itu, afala taqilun. Kemudian disebutkan akil di dalam Al-Quran itu selalu kepada makna negatif. Arti makna negatif apa? Artinya seseorang itu kalau ingin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa dengan otaknya, harus dengan hatinya. Makanya ada seorang mahasiswa S3 berapa tahun yang lalu, tahun 2014 atau 2014, beliau membuat sebuah disertasi. Itu judulnya apa? Judul beliau. Sehingga beliau itu mematahkan semua teori-teori orang. Beliau takutnya begini, tidak ada bahan di dalam Al-Quran. Jadi beliau judulnya kecerdasan spiritual melebihi kecerdasan intelektual. Jadi akhirnya beliau telepon saya, dia telepon, ada nggak bahan di dalam Al-Quran? Kecerdasan ini melebihi. Ada saya bilang. Karena dia sudah ketemu dengan dokter-dokter itu, dia ketemu dengan dokter dan apa? Kata dokter itu apa? Sama saya tidak ada bahan. Ya, kata dokter itu. Saya tahu cuma kecerdasan otak saja. Apa kata yang meneliti ini? Saya ingin membantah kalau kecerdasan itu di otak, tapi kecerdasan itu di hati. Banyak orang cerdas otaknya tapi tidak salah. Ya. Aneh lumayan, artinya tidak cerdas juga. Ya. Akhirnya dia telepon saya, ada apa bahannya? Saya bilang ketemu saya dulu. Lu pegang punya bahan, cukup jangan malam Al-Quran. Semua dalam Al-Quran itu menunjukkan kepada kecerdasan hati. Kecerdasan hati, bukan kecerdasan otak. Walaupun bukan di dokter, bukan yang apa dengar doanya. Jadi dia saya dikatakan begini, tidak. Artinya kecerdasan ini lebih dahsyat. Maka Rasulullah mengatakan apa? Ketakwaan itu di sini, kehebatan jiwa itu di sini. Makanya ketika kita dapat berita, telepon dari bulan, oh ada orang yang minta orang juga. Alhamdulillah, hati nama kita melapor ke hati. Alhamdulillah. Atau dia orang, ayam dia dalam kecelakaan. Oh ya Allah, hati kita lapor ke hati. Tidak pernah kita lapor ke kepala. Astagfirullahaladzim. Nanti lapor oleh. Kemudian dia ditelepon, ya ada orang dia, ya Allah buka pinjamnya, Alhamdulillah. Kita selalu lapor ke ini. Karena begitu hebatnya hati ini. Cuma kita tidak tahu hati ini, kehebatan hati ini. Maka untuk mengungkapkan kehebatan hati ini, maka dikemas di dalam sebuah apa namanya. Maka banyak seperti Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Artinya apa? Kitab tasawuf. Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kemudian Imam Al-Ghazali. Beliau kan banyak kitab beliau, Ar-Rasail. Ini lagi Imam apa namanya? Ihya Ulumuddin, Muqashafatul Qulub. Kemudian ada satu lagi Minhajul Abidin. Banyak sekali karangan-karangan beliau. Rasail Al-Ghazali. Jadi walaupun sebagian orang menentang pendapat beliau, artinya menentang banyak hijau di Ghazali, hijau betul memang. Ada beberapa hal. Imam Ghazali nanti mengambil dari hadis dhaif, mengambil dari hadis mautu, ada memang. Nanti dibuat ada yang tidak punya landasannya. Sekarang itu sudah punya. Ini ada tahqiq. Tahqiq itu apa artinya? Ini ditahqiq oleh Sayyid Imran. Ditahqiq artinya pentahqiq itu dibaca ulang oleh orang lain. Kemudian diberikan komentar. Ini hadis ini begini. Dibuat ini apa footnote-nya? Hadis ini sahih. Hadis ini tidak sahih. Kita merubah hukumnya. Artinya apa? Yang tidak sahih itu mesti kita ambil. Pendapat beliau yang dulu kita ambil. Ya. Mana contoh ini? Ada tafsir yang paling dahsyat tafsir Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari. Tetapi Imam Zamakhsyari, kalau secara akidah, yang Mu'tazilah ya, Mu'tazilah. Makanya pernah ada orang datang ke saya, apa katanya? Kau kan tempatnya Mu'tazilah orang kerja, kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belum kami. Beliau memang Mu'tazilah secara akidah beliau Mu'tazilah. Tapi secara bangsa saya akui kehebatan beliau dalam
menafsirkan Al-Quran. Hebat sekali beliau dibandingkan ulama-ulama tafsir lain. Kenapa? Ulama tafsir lain, beliau tidak mengedepankan bahasa dan lain sebagainya kecuali Ibnu Asyur. Yang dua ini, Ibnu Asyur dan Imam Zamakhsyari. Yang menyodajak Dewi itu kita beliau itu lagi kita kuno opini baik. Menyodajak itu apa ya? Itu apa ya? Maknanya apa? Tidak ada orang yang menyentuh tafsir itu. Jika lu buka katanya, pengen lu dia, itu apa ya? Padahal orang berasi. Lu buka itu koma, lebaran ke kamu, ya kamu. Jadi kalau berarti anak percaya. Artinya apa? Hasanah ilmu yang luar biasa. Tetapi tidak orang mau dekat sama dia gara-gara apa? Dia itu apa namanya? Akidahnya berbeda. Dan berbeda akidahnya istilahnya akidah apa tadi? Ya Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah. Mu'tazilahnya minum. Burung hanya dalam surga dia akan neraka. Yang kita Mu'tazilah masih di otaknya. Ya. Wasil apa namanya? Wasil bin atas, bin wasil bin atas. Pemikiran beliau. Tetapi kita melihat itu pandang lain ini. Lagi di luar Umaji berkakak ini. Rupanya ada sisi yang perlu kita ambil dari dia. Cara dia berdagang, kita akai bukan ada jawab. Yang jawab cara berdagang dia, cara mencari ini dia, cara ini dia itu kita ambil. Ya, nanti rodo dengan ahli ibadah tapi dia, baiknya lagi ada kalau itu lain dia. Bak berpikirnya dia, bak bukannya, bak lain bukannya itu. Benar bagus. Kami jawab ya. Saya rasa demikian mungkin kurang puas ya, jadi artinya apa itu yang bisa saya sampaikan. Jadi cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ibu dan ibu sekalian. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.